Renungan Umat dengan judul Balasan Kasih, berdasar dari bacaan Kitab Kejadian pasal 43 ayat 26 sampai 31 yang demikian. Ketika Yusuf telah pulang, mereka membawa persembahan yang ada pada mereka itu kepada Yusuf di dalam rumah, lalu sujud kepadanya sampai ke tanah. Sesudah itu ia bertanya kepada mereka, apakah mereka selamat? Lagi katanya, apakah ayahmu yang tua yang kamu sebutkan itu selamat? Masih hidupkah ia? Jawab mereka, hambamu, ayah kami, ada selamat. Ia masih hidup. Sesudah itu berlututlah mereka dan sujud. Ketika Yusuf memandang kepada mereka, dilihatnyalah Benyamin adiknya yang seibu dengan dia. Lalu katanya, inikah adikmu yang bungsu itu, yang telah kamu sebut-sebut kepadaku? Lagi katanya, Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu, anakku. Lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Dan dicarinyalah tempat untuk menangis. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Sesudah itu, dibasuhnyalah mukanya, dan ia tampil keluar. Ia menahan hatinya dan berkata, hidangkanlah makanan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, jika suatu ketika kita ditraktir oleh teman kita dan di hari lain kita makan bersamanya lagi, biasanya yang umum terjadi adalah giliran kita yang membayarkannya. Membalas kebaikan dengan kebaikan itu sudah biasa dan mudah, seperti hal sederhana tadi. Tetapi pernahkah kita mengajak ngopi atau ngeteh bersama dengan orang yang sudah menyakiti hati kita? Kelihatannya jarang ya, tetapi tidak menutup kemungkinan hal itu terjadi. Itulah yang dialami oleh Yusuf. Ia membalas kejahatan saudara-saudaranya dengan kasih. Pasca dibuang di Mesir, ia hidup di antara orang-orang yang menyembah dewa orang Mesir. Kedatangannya ke Mesir juga bukan dalam rangka diutus oleh negara dalam suatu tugas negara, tetapi karena ia dijual oleh saudara-saudaranya. Rasa sakit yang mengiringi perjalanan hidupnya di Mesir lantas tidak menguasai hatinya. Justru ia bisa mengalahkannya. Imannya tetap berpegang kepada Allah. Kondisi yang ada di sekitarnya tidak mempengaruhi hatinya, dan hatinya pun tidak dikuasai oleh dendam dan amarah. Yusuf menerima saudara-saudaranya ketika mereka pergi ke Mesir untuk membeli gandum yang kedua kalinya. Apa yang dilakukan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya itu? Ia mau menyapa dan menanyakan kondisi ayahnya yang sudah tua, yang sudah lama tidak bertemu. Dilihatnya juga adik kandungnya Benyamin. Perpisahan dalam kurun waktu yang lama telah menciptakan rindu. Sampai Yusuf sembunyi-sembunyi ketika ia menangis. Tindakan jahat saudara-saudara tirinya di masa lalu membuat Yusuf dipisahkan dengan adik kandung yang dikasihinya. Bertahun-tahun Yusuf tidak berjumpa dengannya, tidak bisa berbagi, tidak bisa bermain bersama, tidak bisa saling memeluk.
memeluk adiknya dan memeluk ayahnya. Yusuf boleh saja kesal dan kecewa dengan kejahatan saudara-saudaranya. Tetapi Yusuf tidak mau menyimpan dendam. Ia memberi balasan kasih kepada mereka. Tindakan yang dilakukan oleh Yusuf itu merupakan buah dari kasih Allah yang diterimanya, yang dialaminya dalam perjalanan hidup yang dilalui oleh Yusuf. Pada waktu itu, Yusuf pun juga merasakan sedih atas peristiwa kelaparan yang menimpa keluarganya. Maka Yusuf memberikan perhatian kepada saudara-saudaranya dengan memberikan hidangan, mengajak untuk makan bersama di rumahnya. Ia meminta kepada kepala rumahnya untuk membawa saudara-saudaranya ke rumah dan menyembelih hewan untuk jamuan makan. Bukan hanya untuk mereka saja, tetapi keledai yang mereka bawa juga diberi makan. Yusuf menyambut saudara-saudaranya dengan baik dan ramah, serta menjamu dengan makanan yang lezat. Jabatan tidak mematikan hatinya untuk mengalami kasih Allah dan membagikannya bagi orang lain. Kepandaiannya tidak menghalanginya untuk memaafkan, dan sakit hatinya bukan alasan untuk menyimpan dendam. Kekuasaan yang dimiliki Yusuf tidak digunakan untuk menghukum dan membalas kejahatan kepada saudara-saudaranya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kedewasaan Yusuf terbentuk karena ia tidak hanyut dalam kondisi yang bisa cenderung membawanya jatuh ke arah yang negatif. Ia terus berjuang untuk menyatakan kehendak Allah dalam hidupnya, karena ia telah dipilih, dipakai oleh Allah untuk menjadi saluran berkat bagi rakyatnya dan keluarganya. Jika salah satu kategori orang yang dewasa itu adalah tahu membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, di mana yang baik itu yang harus dilakukan dan yang jahat itulah yang dihindari, maka dengan demikian tindakan yang baik dilakukan untuk membalas kejahatan. Tindakan baik itu adalah kasih. Hal itu terkait dengan pengajaran Tuhan Yesus. Pengajarannya menggerakkan orang-orang percaya untuk memberikan balas kasih terhadap perlakuan jahat. Seperti dalam perkataan Tuhan Yesus menurut kesaksian Injil Matius pasal 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kecenderungan manusia merasa sulit untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Barangkali dalam hati manusia itu masih ditutupi oleh keegoisan dan amarah. Dalam perjumpaan Yusuf dengan saudara-saudaranya, kita melihat bahwa mimpi Yusuf tergenapi, dan Yusuf juga mengetahui bahwa sikap saudara-saudaranya juga sudah berubah jauh lebih baik dari yang dulu. Yusuf adalah salah satu teladan yang tindakannya mengajarkan kepada kita untuk tetap mengasihi meski dibenci dan dilukai. Amin. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas firman yang boleh kami hayati pada saat ini. Melalui teladan Yusuf, kami diajarkan untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalasnya dengan kasih. Meskipun Yusuf diperlakukan jahat oleh saudara-saudaranya, tetapi ia tetap terus mengasihi. Mampukanlah kami supaya kami dapat meneladani. Saat ini kami mendukung dalam doa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang sedang menjalani isolasi mandiri. Kiranya Tuhan menguatkan dan memulihkan.
juga berikan kekuatan dan kesehatan bagi kami dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan hidup dan pergumulan kami dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.